Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1735, ada seorang ibu di Pinneberans, New Jersey, Amerika Serikat yang bernama Deborah Leeds merasa lelah karena beliau sudah memiliki 12 anak dan merasa capek untuk melahirkan kembali dan mengurus anak-anak itu. Maka di satu waktu dia mengeluh kepada teman-temannya, "Saya gak akan mau punya anak lagi. Kalau saya toh nanti hamil lagi, biarlah anak saya itu nanti jadi setan." Itu kata-katanya dia. Dan ya mirisnya adalah ternyata dia memang hamil lagi, hamil anak ke-13. Dan ketika satu waktu ada hujan lebat, ada badai petir ya seperti di sinetron-sinetron itu, disitulah dia melahirkan anak ke-13-nya itu. Yang anehnya adalah begitu anaknya dilahirkan, wujudnya aslinya seperti manusia biasa, tapi tak lama setelah itu dia berubah, bertransformasi. Wajahnya menjadi menyerupai kuda, ada taringnya juga, kemudian kaki dan tangannya menyerupai kaki kuda juga, ada ekornya yang panjang dengan ujung seperti garpu atau seperti setan, dan ada sayap kelelawarnya. Dia langsung merengek, dia langsung meraung-raung, dan dia bahkan bisa membunuh bidan yang membantu kelahirannya. Dia setelah itu terbang dan memecahkan kaca jendela untuk kemudian terbang bebas ke luar sana. Itu nampak seperti cerita yang sangat bombastis, khas legenda atau mitos. Benar begitu? Tapi yang cukup menariknya adalah bahwa Nyonya Leeds dan rumahnya itu tercatat, itu ada. Dan bahwa dia memiliki 12 anak dan seterusnya-seterusnya itu juga ada. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa setelah kejadian itu, ada ribuan saksi mata dalam waktu 1 abad yang melihat bayi itu. Ada monster berkepala kuda, bersayap seperti kelelawar, berjalan dengan 2 kaki, dan berekor. Itu selama 1 abad ada ribuan orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri makhluk jadi-jadian itu. Makhluk itulah yang kemudian kita kenal sebagai Jersey Devil. Masyarakat menyebutnya demikian karena mereka ya menduga bahwa makhluk itu setan atau mengidentikan bahwa makhluk itu setan karena tidak ada makhluk yang serupa seperti itu yang kita kenal sekarang kan. Ya, dan kalau misalkan Baraya tidak percaya, Baraya skeptis, itu sangat wajar dan saya memaklumi karena ya memang cukup aneh. Tetapi sekali lagi ada banyak sekali saksi mata yang bisa kita interogasi untuk menjelaskan penampakan ini. Dan beberapa saksi mata itu yang jumlahnya sampai ribuan, itu ada di antaranya adalah para petinggi, kalangan elit, orang-orang terpandang atas kejujurannya dan sebagainya yang nampaknya tidak memiliki motif untuk menceritakan hal-hal yang konyol. Beberapa di antaranya yang saya sebut adalah Pak Stephen Decatur. Dia adalah saksi mata yang melihat Jersey Devil pada tahun 1778. Jadi dia adalah seorang perwira angkatan laut, dia adalah komodor. Nah, ketika satu waktu dia ada di, Pinneberans, dia mencoba untuk mengetes, kemampuan meriamnya. Ketika itulah dia dan teman-temannya dan krunya itu melihat ada makhluk terbang di atas kepala mereka. Makhluk itu tidak bisa dijelaskan, maksudnya bentuk kepalanya kayak kuda, kaki tangannya juga kayak kuda, tapi bersayap besar seperti sayap kelelawar. Ini makhluk apa? Dia langsung dijadikan target untuk tembakan cannon-nya dan ketika ditembak, beberapa kali tembakan kena. Salah satu tembakannya itu mengenai membran dalam sayap kelelawar itu, sayap monster itu, tetapi nampaknya monster itu sama sekali tidak berpengaruh. Dia masih berputar-putar di situ sampai akhirnya pergi hilang ke hutan. Ada lagi kejadian yang ini bahkan lebih signifikan lagi, lebih fenomenal lagi karena ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh Joseph Bonaparte. Dia adalah adik dari Napoleon Bonaparte dan mantan raja Spanyol. Jadi ketika perang Napoleon usai dan kerajaannya itu dikalahkan tahun 1816, tahun tak lama setelah itu dia pindah ke Amerika Serikat dan bikin pemukiman yang sangat besar di situ. Tahun 1820 kejadiannya ketika Joseph Bonaparte sedang berburu, dia melihat di salju itu ada jejak telapak kaki misterius.
Jejaknya itu seperti jejak kuda atau keledai, tetapi jelas dilihat dari jejak tapak kakinya dia berjalan dengan 2 kaki saja. Dia heran, dia ikuti jejak kaki itu, sampai akhirnya dia menemukan makhluk yang dimaksud itu berdiri di ujung jalan. Makhluk itu, ya seperti yang digambarkan oleh semua orang, berdiri dengan 2 kaki tetapi bertubuh kuda dengan sayap kelelawar. Dia melihat cukup lama, makhluk itu akhirnya menengok dan menyadari ada orang yang memperhatikannya selama ini, lalu makhluk itu pergi, terbang dengan senyap. Pak Joseph Bonaparte itu, ia melihatnya dengan tertegun dan biasa aja, tetapi karena sudah terbang, ya sudah, dia balik arah. Pas ketika dia balik arah, ternyata makhluk itu ada di depannya, mengancam dengan tatapan wajah yang sangat mengerikan. Makhluk itu mendesis dan berbunyi, kemudian sampai akhirnya dia kembali terbang. Nampaknya hanya sekedar mengancam. Pada saat itulah Joseph merasa kaget luar biasa dan terlambat sadar bahwa sebenarnya dia tuh bawa senapan yang bisa dia gunakan, tapi saking kagetnya dengan penampakan makhluk yang sangat aneh dan nampaknya berbahaya itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu dilaporkan pada tahun 1820. Dan jejak-jejak langkah kaki di salju itu juga sebenarnya adalah jejak langkah kaki yang cukup menjadi teror di New Jersey. Karena jejak langkah kaki seperti itu tuh sering terjadi. Salah satunya terjadi 19 Januari 1909. Pada waktu itu warga melihat ada begitu banyak jejak kaki yang, ya seperti tadi, seperti kuda tetapi berjalan hanya nampaknya dengan 2 kaki. Kemudian ada seorang saksi mata namanya Nelson Evan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dari dalam rumahnya itu ada makhluk di luar sana sedang, ya sedang apa ya, sedang siduru gitu mungkin, tapi tidak ada api unggunnya di situ. Tapi dia melihatnya. Kemudian, dan itu kesaksian itu bersama istrinya dan keluarganya, mereka semua melihat itu. Kemudian ada juga kejadian, mmm, tahun 1909 masih di bulan Januari tanggal 21, itu makhluk itu menyerang sebuah mobil. Nyerang mobil "wek" gitu ya. Tapi tidak ada, luka, tidak ada apa dan mobilnya juga tidak mengalami kerusakan signifikan. Tapi yang unik dari sini adalah setelah makhluk itu menyerang mobil, dia terbang ke satu tempat, ke arah kereta api yang sedang melaju, tabrakan dengan kereta api yang sedang melaju, tapi dia jatuh, tapi kemudian bangkit lagi dan terbang ke hutan. Nah, ini juga sesuatu yang sangat mencurigakan, ini makhluk sebenarnya apa? Kalau dia benar-benar makhluk fisik, ya bisa ketabrak kereta, tapi kok tahan dari tabrakan kereta yang semacam itu tidak diketahui. Kemudian masih di tempat yang sama, sehari kemudian, itu ada sepasang, ya orang pacaran gitu, melihat makhluk itu sedang bertengger di atas tiang listrik. Dia diam dan karena keheranan itu sebenarnya makhluk apa, mereka berdua langsung berteriak ngumpulin warga, "Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya apa?" Gitu ya. Dan tak lama setelah itu mereka memanggil damkar. Jadi di sana yang dipanggil damkar ya. Dipanggil damkar dan kemudian damkar datang, itu yang berkerumun di situ tuh udah banyak sekali. Udah warga satu semuanya melihat itu dan keheranan itu sebenarnya di puncak tiang listrik itu ada makhluk apa gitu. Dan makhluk itu menyadari kerumunan yang ada di bawahnya tapi nampaknya biasa biasa aja gitu ya. B aja. Sampai pemadam kebakaran itu menyemprot dengan air dengan tekanan tinggi, sembur. Dia jatuh ke jalan raya, kemudian berusaha terbang, sempat kesulitan, tapi terbang lagi dan akhirnya berhasil. Nah, itu saksi matanya itu banyak banget, ratusan orang. Dan, masih di minggu yang sama, di pekan yang sama, ada seorang polisi namanya, James Saxfield, itu menembak makhluk itu. Tapi nggak tahu kena tapi tidak mempan, makhluk itu segera pergi dan dia mendarat di satu, pekarangan rumah, kemudian menyerang seekor anjing. Anjing milik, Mary Sorbinsky. Anjing itu diserang, kemudian ibu Mary-nya langsung keluar bergegas bawa sapu, dipukulin itu makhluknya, sampai makhluk itu ternyata ya nampaknya kesakitan, kemudian terbang pergi menjauh, meninggalkan anjing yang sudah terluka parah akibat gigitan, sayatan, dan lain-lain. Nah, lagi-lagi terbang ke pucuk atap rumah, di situ bertengger cukup lama, Ibu Mary langsung nelpon polisi, langsung ngumpulin warga, warga ada yang nimpukin, ada yang apa, datang polisi, polisi juga nembakin, dan makhluk itu akhirnya pergi. Nah, kesaksian di sini juga cukup banyak, tembus ratusan orang.
Nah, jadi makhluk ini tuh kalau dianggap sekedar legenda, dianggap sebagai mitos dan sebagainya, ini semuanya saksi matanya ada dan catatannya dilaporkan. Pemadam kebakaran punya laporannya, polisi punya laporannya, bahkan pemerintah daerah pada waktu itu juga punya laporannya. Jadi semuanya lengkap, ada. Walaupun tidak ada bukti foto atau video ya, karena pada ini kan tahun 1800-an gitu ya, atau 1900-an awal memang jarang yang atau tidak ada yang punya video atau tidak memiliki perlengkapan untuk itu gitu ya. Tapi saksi mata yang jumlahnya tembus 1.000 orang ini membuat orang tidak punya pilihan untuk setidaknya berpikir bahwa makhluk ini tuh seharusnya ada gitu. Tapi apa makhluk ini tuh gitu. Nah, menurut Baraya ini makhluk apa? Saya sebenarnya menggunakan cerita ini tuh untuk sama-sama menguji kecerdasan Baraya. Jadi maksudnya setelah Baraya mendengar kisah yang seperti ini, seharusnya ada 4 jenis manusia yang langsung bereaksi terhadap cerita ini. Ada manusia yang langsung percaya begitu saja, wah benar ini pasti ada makhluk kejadian yang begini begitu dan sebagainya ya. Dan kemudian orang-orang itu bukan hanya percaya, tetapi juga membangun kesimpulan-kesimpulan dan cerita-cerita tambahan, termasuk juga dengan lengkap dengan argumentasi-argumentasinya yang bisa digunakan untuk membantah para penyangkal. Jadi misalkan si orang-orang yang langsung percaya itu menganggap, oh ini berarti adalah kata-kata itu adalah doa. Si ibu kan berkata-kata, langsung berdoa, langsung jadi seperti itu. Ada juga yang mengatakan, oh ini pasti adalah iblis yang menjelma dan sebagainya gitu ya. Ada yang langsung percaya dan kemudian memberikan tambahan-tambahan kesimpulan. Ada orang yang sama sekali tidak percaya, tetapi ketidakpercayaan mereka itu dilandaskan pada tendensi-tendensi tertentu. Nah, Barayi milih kelompok yang pertama atau yang kedua? Kelompok yang kedua itu, wah saya tidak mungkin percaya itu karena itu dibuat di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan tukang bohong. Amerika Serikat itu kan elit global yang ingin menghancurkan. Nah, misalkan ada yang seperti itu. Atau ada juga yang saya tidak mungkin percaya dengan cerita semacam itu. Saya tahu itu sebenarnya adalah cara marketing dari sebuah daerah untuk dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ini marketing S3 ini. Nah, ada juga yang seperti itu gitu ya. Itu kelompok kedua gitu yang sama sekali tidak percaya. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu adalah saya menunda kesimpulan saya sebelum saya mendapatkan bukti yang valid, yang nyata dan bisa diinterpretasikan dan bisa diuji secara langsung. Atau misalkan kepercayaan saya itu saya akan percaya tetapi dengan kesimpulan-kesimpulan alternatif. Misalkan, oke, kita buka kemungkinan bahwa makhluk itu memang ada, tapi dia bukan setan, bukan iblis. Tapi bisa aja itu adalah semacam hewan purba yang seharusnya sudah punah, tapi entah bagaimana ceritanya masih bertahan hidup di dunia modern. Misalkan makhluk purba tuh yang serupa dengan itu tuh ada yang namanya Dimorphodon. Silahkan Baraya cek. Nah, Dimorphodon ini kayaknya memang mirip dengan deskripsi yang dijelaskan oleh para saksi mata. Ya tidak benar-benar mirip, cuman maksudnya makhluk dengan sayap kelelawar berukuran sekitar 1 meter atau 1,5 meter, kemudian kepalanya seperti kuda atau ya semacam itu, seperti reptil atau yang moncong seperti itulah kurang lebihnya. Ya kayaknya ini, apakah itu sebenarnya Jersey Devil itu adalah Dimorphodon terakhir dari spesiesnya yang bisa bertahan hidup di dunia modern. Itu kan ada pemikiran alternatif itu ya. Atau pemikiran alternatif yang lainnya itu adalah bahwa di sekitaran Piney Barrens itu di New Jersey itu memang ada kandungan material atau mineral tertentu yang memang membuat makhluk-makhluk yang ada di sana itu mengalami mutasi genetik secara aneh. Di sana sebelum kejadian dan sesudah kejadian itu sampai sekarang pun itu masih sering ditemukan kura-kura berkepala dua lah, atau misalkan makhluk dengan warna yang berbeda dari spesies seharusnya lah. Pokoknya mah di sana tingkat kerusakan genetikanya itu cukup tinggi. Jadi mungkinkah ini sebenarnya anggaplah sekedar kelelawar biasa tapi mengalami mutasi dan setelah itu berubah menjadi seperti yang disebut oleh masyarakat Jersey Devil. Mungkinkah seperti itu? Bisa jadi. Nah, ini adalah kelompok yang ketiga. Jadi kelompok ketiga itu dia menunda untuk percaya tetapi sambil mengumpulkan alternatif-alternatif jawaban sebanyak-banyaknya untuk dia jadikan sebagai bahan bagi kesimpulan yang akan dia ambil kelak gitu kan. Itu yang ketiga. Kemudian ada orang yang berpikir ala keempat.
Pokoknya saya tidak percaya itu yang kayak gitu, yang tidak sesuai dengan gambaran fisik yang kita kenal sekarang, yang tidak sesuai dengan, gambaran hewan yang seharusnya ada dan sebagainya, itu tidak mungkin ada. Itu hanya mitos, itu hanya cerita, itu adalah karangan dari masyarakat saja, begitu kan? Ada masyarakat yang memang seperti itu. Nah, Baraya level yang kemana? Atau Baraya termasuk orang yang golongan satu, golongan 2, golongan 3, atau golongan 4? Ya, golongan apapun Baraya asal jangan golongan satu. Golongan satu itu menunjukkan apa? Kebodohan akut. Jadi kebodohan akut itu bagaimana? Kebodohan akut itu adalah orang yang langsung percaya begitu ada satu informasi datang pada benaknya. Jadi ketika ada cerita bahwa, "Eh, tahu nggak kamu kalau kamu berkata-kata maka itu tuh adalah doa." Nah, langsung dia percaya gitu ya tanpa memeriksanya gitu ya. Kemudian ada cerita, "Eh, tahu nggak di sana kemarin di dekat rumah yang mewah itu, di sana, kalau setiap hari Rabu malam itu suka ada bau kentang." "Oh, bau kentang? Oh," langsung percaya gitu, langsung difilmkan. Nah, kalau misalkan ada manusia yang level satu seperti itu, dengar cerita langsung dia percaya, itu menunjukkan otaknya tuh kosong banget, kebodohan ekstrim. Kenapa seperti itu? Karena gini, otak manusia itu kan berkembang dan difungsikan untuk berpikir. Nah, untuk berpikir dia itu membutuhkan banyak sekali bahan, yaitu informasi yang kemudian kita sebut sebagai pengetahuan. Karena itu, si otak itu tuh harus terus-terusan mendapatkan suplai informasi atau pengetahuan. Kalau si otak ternyata itu tidak dapat informasi terus-terusan, tidak dapat pengetahuan terus-terusan, dia akan berusaha menyedot informasi dari manapun secara ekstrim. Nah, termasuk dalam hal ini kondisi di mana ketika ada orang mendapatkan informasi langsung percaya, langsung masuk aja ke dalam otaknya. Nah, itu artinya apa? Si otaknya benar-benar kehausan atas informasi karena nggak pernah mendapatkan sebelumnya gitu. Jadi ya saya mohon maaf ya, tapi itu disebut kebodohan ekstrim itu ya seperti itu. Aduh, saya otaknya kosong, nggak ada apa-apanya, pas ada informasi langsung aja terserap seperti itu. Dan inilah yang saya mohon maaf, tapi di Indonesia itu banyak yang terjadi seperti ini gitu. Sekali dengar ada ustadz ngomong, sekali dengar ada pejabat ngomong, sekali dengar langsung aja percaya yang seperti itu. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan bukti bahwa itu bohong dan dia sudah berkali-kali dibohongin dan dia sendiri tahu tapi nggak kapok-kapok, balik lagi percaya, mudah percaya pada hal yang seperti itu. Atau pernah nggak Baraya mengalami yang seperti ini? Ini Baraya pernah nggak mengalami seperti ini? Dapat informasi ini, oh ternyata gini. Dapat informasi berlawanan, oh ternyata gitu. Nggak tahu, pusing saya tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Nah, itu tuh level berikutnya. Level orang yang biasanya itu, saya mohon maaf ya, bodoh banget. Kemudian dia baru saja mendapatkan bahwa informasi itu ternyata lebih dari satu. Informasi itu harus butuh konfirmasi dan klarifikasi, butuh validasi dan verifikasi. Harusnya begitu kan. Nah, dia baru nyadar itu tapi langsung stres. Udahlah saya bingung, ternyata banyak sekali versi-versi yang ada di sini gitu ya. Nah, itu berarti ya sudah berkembang lebih baik lagi tapi latarnya itu benar-benar otaknya kosong. Dan kita berharap Baraya semua tidak termasuk orang yang seperti itu. Sebab kalau ada orang yang seperti itu ya, nyari kerja bakal susah, berpolitik pasti dibohongin, bikin usaha sendiri juga pasti bangkrut. Nah, pokoknya mah seperti itulah. Karena otaknya tidak terbiasa terhadap informasi-informasi yang bergejolak, apalagi di dunia modern. Oke, dan sedikit tambahan di akhir, saya pengen menegaskan, kebanyakan orang hanya akan mau dengar cerita misteri yang tadi saya jelaskan. Tapi ketika saya mulai berbicara ke sana ke sini tentang ilmu pengetahuan, banyak di antara mereka yang skip. Buktikan, coba buktikan. Nanti saya lihat di dashboard. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.